Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita semua diberkati Tuhan dengan ibadah yang luar biasa hari ini, di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau yang akan memberkati dan mengurapi kami semua umat-Mu. Dan kami rindu Tuhan di hari ini, hari yang luar biasa buat kami, untuk kami menikmati kemuliaan-Mu, untuk kami menikmati kuasa-Mu Tuhan. Olehnya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti rencana Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan kami boleh Tuhan membawa kehidupan kami kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Dan pagi hari ini biarlah kami mendengar firman-Mu yang luar biasa itu buat kami semua pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik. Walaupun kita penuh tantangan, pergumulan, tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya kita hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini seluruh gereja atau seluruh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Untuk itu saya akan bawa tema kebenaran dan kenaikan Kristus. Untuk hal itu saudara, kita lihat ayat kita, ayat mas kita dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca ayat ini sebagai tolak dasar kita saudara, untuk kita merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, atau kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat 2, sampai pada hari ia terangkat, yaitu Yesus. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara bisa garis bawahi ini, tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, yaitu murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air. Artinya saudara, baptisan Yohanes ini tanda pertobatan. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Luar biasa. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini, pada waktu itu, untuk memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah peristiwa kenaikan Kristus. Ini sebuah fakta saudara. Fakta kebenaran dari cerita Injil, atau boleh dikata Kisah Para Rasul, ya, yang ditulis oleh Lukas. Nah, berbicara kebenaran saudara-saudara yang dikasih Tuhan, masing-masing orang memiliki pandangan kebenaran itu dari kacamata yang berbeda-beda.
Dan kebenaran itu menjadi kepercayaan yang diimani oleh para pengikutnya. Ada beberapa pandangan saudara-saudara tentang kebenaran. Yang pertama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang percaya bahwa sebuah kitab itu diturunkan menjadi suatu kebenaran yang dapat diimani oleh para pengikutnya. Jadi ada kitab saudara yang diturunkan dan kitab itu disebut kebenaran bagi para pengikutnya dan diimani saudara-saudara untuk menjadi panduan kehidupan mereka. Ada yang kedua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada orang yang berkeyakinan mereka bermeditasi. Dari seseorang yang bermeditasi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka meninggalkan kesibukan mereka dan mereka menuangkan pikiran mereka. Dituliskan dalam buku atau catatan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan itu menjadi kebenaran buat mereka. Dan itu diimani oleh para pengikutnya. Dan diyakini itu menjadi panduan kehidupan buat orang-orang yang mengimani seperti itu. Yang ketiga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang beranggapan dari hasil pemikiran seseorang yang jenius, yang pintar saudara-saudara. Dan itu ditulis saudara-saudara, itu menjadi satu kebenaran. Dan itu diimani saudara-saudara. Menjadi satu kebenaran dan itu menjadi landasan hidupnya. Nah, seperti contoh hari ini, teori evolusi, ya, manusia dari pemikiran Charles Darwin berkata manusia itu berasal dari kera, saudara-saudara. Dan ini pandangan dari orang yang jenius dan itu dianggap benar, saudara. Dan ini keliru buat saya. Buat saya yang pandangan ketiga ini sangat keliru karena kita manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan pandangan kingdom of God? Bagaimana pandangan kita warga kerajaan Allah tentang kebenaran? Nah, untuk itu saya mau kasih tahu buat saudara. Nah, saudara-saudara, saya mau kasih tahu begini. Semua peristiwa-peristiwa yang dicatat atau ditulis oleh seseorang yang disebut nabi atau rasul itu diilhamkan oleh Roh Allah. Jadi semua tulisan-tulisan atau peristiwa-peristiwa yang ditulis itu tidak dengan sendirinya pikiran manusia. Tapi itu diilhamkan oleh Roh Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada peran Allah di dalamnya. Tapi semua peristiwa-peristiwa itu dicatat tentang Allah yang pada mulanya dan tentang kehidupan manusia. Saya beri contoh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Peristiwa Abraham yang keluar dari tanah Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Dan ini kan peristiwa yang dicatat saudara-saudara dan dibukukan dan itu diimani menjadi panduan kehidupan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada lagi Ishak, ada lagi Yakub, ada lagi Yusuf, ada lagi Musa. Semua peristiwa-peristiwa itu dicatat. Ada lagi Daud, ada lagi Sulaiman. Sampai kepada Yesus. Semua peristiwa-peristiwa ini dicatat dan diilhami oleh Roh Kudus. Dan diimani ini menjadi kebenaran. Dan kebenaran itu menjadi panduan kehidupan bagi orang yang percaya. Nah, kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi acuan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada firman Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ternyata saudara-saudara, semua peristiwa, semua kejadian itu dicatat, tetapi saudara-saudara itu diilhamkan oleh Allah untuk apa? Untuk mengajar seseorang. Untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan. Untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Untuk mendidik orang hidup dalam kebenaran. Dan ini yang kita pegang. Nah, hari ini ada begitu banyak pandangan-pandangan yang diyakini menjadi pedoman kehidupan. Tapi bagi kita warga kerajaan Allah, kita berpegang kepada firman Allah.
atau Alkitab ini yang sudah dikanonisasi untuk menjadi panduan hidup kita sepanjang masa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu begini. Allah ada dalam sejarah manusia. Allah ada dalam kehidupan manusia. Dia tidak pernah tinggalkan manusia. Untuk itu saudara, ada 4 peristiwa yang menjadi kebenaran dalam Alkitab yang tercatat ini. Kebenaran yang pertama saudara, manusia itu diciptakan oleh Allah. Jadi saudara, Allah lah yang menciptakan manusia. Bukan karena teori evolusi. Manusia adalah sempurna di hadapan Allah. Manusia adalah gambar Allah yang sempurna. Yang kedua saudara, manusia jatuh di dalam dosa. Karena memberontak kepada Tuhan, maka dia jatuh di dalam dosa. Ini yang kedua, ini fakta. Ini peristiwa dan ini kebenaran yang dicatat saudara. Yang ketiga, manusia diselamatkan oleh Allah melalui pengorbanan Kristus. Jadi Yesus firman Allah itu menjadi manusia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengorbankan dirinya supaya kita semuanya selamat. Haleluya. Yang keempat saudara, setelah kita diselamatkan maka kita menerima hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Inilah peristiwa, rentetan cerita rencana Tuhan untuk manusia. Nah, peristiwa kenaikan Yesus sebenarnya menggenapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya mau katakan begini kepada saudara, tanpa kedatangan Yesus, percuma kita ibadah hari ini tentang kenaikan Yesus ke surga. Begini saudara, ada hal yang saudara harus tahu, yang sudah digenapi. Dan peristiwa-peristiwa itu dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama tentang kelahiran Kristus. Yesus lahir saudara. Dia datang saudara. Dia datang dari sorga ke bumi ini. Dan dia lahir secara manusia. Tetapi saudara-saudara, dia juga mati. Nah, untuk apa? Untuk menebus dosa saya dan saudara. Dan dia juga bangkit dari kematian. Tanda dia mengalahkan kuasa maut. Dan yang keempat saudara, dia naik ke surga. Saudara, yang hari ini kita peringati, dia naik ke surga untuk apa? Untuk mempersiapkan sesuatu janji Tuhan di mana Roh Kudus akan dinyatakan. Buat gereja Tuhan, buat warga kerajaan Allah. Nah, untuk itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tanpa kedatangan Kristus, maka kita percuma kalau kita ibadah kenaikan. Kenapa? Karena 4-empatnya sudah digenapi. Tinggal satu lagi, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali akan digenapi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau begitu pertanyaannya saudara-saudara, apa yang dilakukan warga kerajaan Allah setelah Yesus naik ke surga dan sebelum kedatangannya yang kedua kali? Ini Kisah Rasul pasal 1 ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa dia hidup. Luar biasa. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang kali menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus saudara berulang kali berbicara tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Luar biasa, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maka engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, perhatikan ayat yang kelima, saudara-saudara. Yesus katakan begini kepada murid-muridnya, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Luar biasa. Yang pertama, saudara, kita menerima baptisan Roh Kudus. Pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Pentingnya Roh Kudus ada dalam hidup kita. Pentingnya Roh Kudus memimpin kita. Untuk apa baptisan Roh Kudus? Yang pertama, saudara-saudara, supaya kita menerima kuasa. Wow, Roh Kudus diberikan oleh Kristus kepada kita untuk supaya kita berkuasa, saudara. Bahasa Yunaninya dunamis. Ada satu ledakan kuasa yang besar yang Tuhan nyatakan bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Dan kita warga kerajaan Allah menerima kuasa yang luar biasa. Perbuatan-perbuatan Roh Kudus yang ajaib itu diberikan buat kita. Untuk kita melakukan sesuatu kuasa di tengah dunia ini. Dan kita dapat mengalahkan segala kuasa-kuasa dunia ini. Dan kita mengalami kemenangan, saudara-saudara. Bahkan kita diberikan karunia-karunia Roh Kudus yang luar biasa. Mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan terus ayat 8. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman, luar biasa. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ayat 11. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh. Roh Allah di situ yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Saudara, kita menerima kuasa, saudara. Dan kuasa itu luar biasa. Lebih daripada itu Tuhan memberikan karunia-karunia yang luar biasa dalam hidup kita. Ada karunia iman, saudara. Wow, luar biasa, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya beberapa minggu yang lalu, saudara-saudara, melayani bersama Pak Andri dan Moses. Ada seorang anak yang sakit di rumah sakit RSUD Bekasi. Dan kami berdoa di sana. Berdoa untuk kesembuhan anak ini. Dan ternyata saudara, waktu kami berdoa, kami percaya sekali bahwa anak ini akan mengalami kesembuhan. Dan ternyata beberapa hari kemudian, kemarin saudara, orang tuanya datang saudara. Dia memberitahu bahwa anaknya sudah sembuh dari sakit autoimun. Saudara, tidak ada yang mustahil. Kita dikasih kuasa luar biasa untuk berdoa. Dan kesembuhan dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan ibu itu berkata luar biasa. Dia bilang, saya ketemu dengan orang-orang baik yang berdoa buat anak saya. Luar biasa saudara. Dan ada juga saudara peristiwa yang luar biasa. Di mana pada beberapa tahun yang lalu saudara, waktu kami baru saja menikah, ketika itu orang tua saya sedikit ada masalah saudara. Mama saya dengan papa saya miskomunikasi sehingga akhirnya papa saya menenangkan pikirannya, dia pergi ke rumah
saudaranya 1 minggu atau 2 minggu saya lupa, tidak ada komunikasi begitu, dia tinggalkan kami saudara yang dikasih Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Mama saya gelisah. Kenapa? Karena papa saya belum pulang-pulang. Yang menjadi kegelisahannya karena pada saat itu bertepatan saudara-saudara, sedikit lagi beberapa hari lagi papa saya itu saudara sebagai ketua panitia Natal kampungnya saudara. Nah ini menjadi pergumulan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan orang bertanya di mana keberadaan papa saya. Mama saya bingung. Nah, waktu itu kami berkunjung saudara-saudara yang dikasih Tuhan ke rumah papa saya. Dan saat itu mami saya nggak tahu harus berbicara apa. Dia sendiri bingung saudara harus berbicara apa. Harus mengeluh kepada siapa. Dan akhirnya kami berkata kepada mami, yang saya sebut mami itu ibu saya, saudara, kita nyembah aja, kita nyanyi aja. Dan saudara, waktu kami menyembah, kami naikkan pujian, penyembahan, beberapa lagu saudara yang dikasih Tuhan. Saudara tahu, mami saya berbahasa roh. Luar biasa. Dan waktu dia berbahasa roh, dia nikmati itu. Dan saya melihat, menyaksikan bersama ibu atau istri saya gitu saudara, menyaksikan bagaimana dia menikmati ya penyembahan itu. Setelah habis penyembahan dia berbahasa roh, dia mengalami ketenangan yang luar biasa. Saya katakan, apa yang mami dapat? Ketenangan luar biasa saudara. Wow. Dia katakan dia tidak takut lagi, dia tidak khawatir lagi tentang keberadaan papa saya. Dan dia tahu ada mujizat yang terjadi. Ya, mujizat yang pertama saudara tahu. Waktu kami sedang berbicara, berbincang-bincang, papa saya muncul saudara. Di depan pintu rumah orang tua kami. Dia bilang shalom. Kami kaget saudara, semuanya kami kaget. Luar biasa. Wah ini mujizat. Nah, kami berbincang-bincang. Kenapa? Papi kemana? Dia bilang menenangkan pikiran saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi dia bilang ketika dia mau jauh dari keluarga. Dia mau jauh dari istrinya. Roh Kudus mengingatkan dia untuk kembali kepada rumah tangganya atau keluarganya. Luar biasa. Ini mujizat saudara. Yang kedua saudara-saudara yang dikasih. Mujizat kedua habis penyembahan dan orang tua menikmati bahasa roh itu. Panitia datang saudara ke rumah. Untuk menyelesaikan segala sesuatu acara nantinya saudara. Natal di Jakarta Utara, Tanjung Priok. Ya, di salah satu tempat di gelanggang olahraga di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan itu terselesaikan saudara. Lihat. Nah saudara, kita jangan alergi terhadap bahasa roh. Tapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mau beritahu, bahasa roh juga tidak bisa diajarkan saudara. Tidak bisa, itu kerinduan seseorang untuk mengalami saudara kuasa baptisan Roh Kudus. Jadi tidak boleh diajarkan. Jadi kita juga kalau ada orang yang bisa sedang berbahasa lidah misalnya glosolali untuk menguatkan imannya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita alergi, biarkan saja saudara. Tapi kita juga jangan mengata-ngatai, biarkan Roh Kudus bekerja. Ya, nah jangan juga kita ajarkan saudara, lama-lama nggak boleh saudara. Yang penting Roh Kudus bekerja dan melawat setiap orang untuk kepentingan bersama. Ini kuasa yang pertama. Kuasa yang kedua dalam bahasa Yunaninya exousia, otoritas. Saudara, kita diberi otoritas oleh Tuhan, luar biasa saudara. Kita punya kuasa tapi kalau tidak punya otoritas percuma. Jadi Tuhan mau kita punya otoritas dan kuasa. Contoh saudara yang paling mudah saat ini ya. Nah, tiba-tiba ada seorang datang ke tempat ini saudara dan berkata, saya adalah gembala GBI Duta Harapan Bekasi. Nah, apakah saudara percaya? Pasti saudara-saudara ragu. Saudara akan bertanya kepada seseorang itu yang mengaku sebagai gembala GBI Duta Harapan Bekasi. Saya bilang, Pak, kalau Bapak mengaku bahwa Bapak ini sebagai gembala GBI Duta Harapan, saya mau tanya, surat legalitas dari organisasi Sinode yang menyatakan Bapak adalah gembala di sini.
Ya, tentu Sinode GBI, saudara. Terus BPD, ya kan? Dan sebagainya, legalitas menyatakan bahwa orang ini adalah gembala. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mengaku gembala jemaat di GBI itu apa? Karena saya punya legalitas. Saya ditunjuk oleh ketua atau Sinode GBI. Dan dari BPD saya punya itu. Jadi saya resmi punya otoritas. Nah, otoritas itu saudara-saudara kemanapun saya bawa saudara. Dan inilah otoritas sebagai legalitas. Saudara tahu nggak? Saudara juga Tuhan beri otoritas untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Untuk apa? Mengalahkan kerajaan-kerajaan dunia ini. Dengan apa saudara yang dikasih Tuhan punya legalitas? Yaitu firman Tuhan. Saudara diberikan legalitas atau diberikan otoritas. Dan legalitasnya adalah Alkitab, firman Tuhan. Nah, untuk itu saudara jangan pernah abaikan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saudara harus kuat di dalam firman Tuhan. Saya mau katakan buat saudara begini, setiap orang yang percaya kepada Kristus, dengar baik, mereka tidak pernah kehilangan surga, tapi kehilangan otoritas. Sekali lagi, setiap orang yang percaya kepada Kristus, mereka tidak kehilangan surga, tetapi kehilangan otoritas. Untuk itu saudara, Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga untuk memberi otoritas buat kita gerejanya warga kerajaan Allah. Supaya kita hidup dalam kemuliaan Tuhan luar biasa. Wow, dahsyat. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus bukan saja memberi kuasa, tapi yang selanjutnya, yang kedua, supaya kita dibimbing kehidupan kita oleh Roh Kudus. Luar biasa. Artinya apa? Hidup kita dalam zona kerajaan Allah. Kita dibimbing, ditegur, dinasihati oleh Roh Kudus. Tapi bukan kita dikungkung oleh Roh Kudus. Atau dipatasi ruang gerak kita oleh Roh Kudus. Tidak, saudara. Kalau itu terjadi, Roh Kudus membatasi kita, berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa atas hak yang Tuhan berikan buat kita. Karena Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Tapi di sini Roh Kudus berperan untuk menasihati kita, menegur kita kalau kita udah salah jalan. Kalau kita keliru jalan kita, kalau kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus membimbing kita. Penting sekali saudara, kalau kita ini dibimbing oleh Roh Kudus. Sangat perlu. Karena apa saudara? Karena seringkali kita selalu keliru, salah jalan saudara. Butuh Roh Kudus yang membimbing kita. Nah, kalau begitu saya mau tanya, saudara mau dibimbing oleh Roh Kudus? Saudara mau dituntun oleh Roh Kudus? Saudara mau ditegur oleh Roh Kudus? Puji Tuhan, Roh Kudus akan menuntun saudara sampai selama-lamanya. Sampai saudara hidup di dunia ini, mengakhiri hidup ini, saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ujung-ujung bumi. Saudara, kita bukan saja menerima baptisan Roh Kudus, tapi setelah itu kita menjadi saksi luar biasa. Artinya apa saudara-saudara? Kita menjadi saksi, artinya kita jadi berkat. Wow, kita jadi berkat. Buat siapa? Terutama buat keluarga kita. Rumah tangga kita, Yerusalem dulu. Yerusalem dulu, baru Yudea, baru Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berkat itu keluarga dulu saudara, bukan orang lain. Keluarga dulu diberkati saudara. Keluarga diberkati, maka otomatis saudara-saudara lingkungan diberkati. Lingkungan diberkati, otomatis gereja diberkati. Gereja diberkati, bangsa ini diberkati. Dan ini terjadi saudara buat kita warga kerajaan Allah. Ternyata menjadi saksi itu bukan di luar dulu baru ke dalam. Tapi dari dalam dulu baru keluar. Artinya dari rumah tangga dulu. Dari Yerusalem dulu baru meluas ke Yudea.
Samaria, baru ke ujung-ujung bumi kita menjadi berkat. Saya mau katakan buat saudara hari ini, kesaksian yang efektif adalah kalau kamu jadi berkat buat orang di sekitar kamu. Bukan buat orang yang jauh di sana. Kamu menceritakan kehidupanmu kepada keluargamu, kepada anakmu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini visi kita tahun ini saudara, Kingdom Family of God. GBI Duta Harapan punya visi Kingdom Family of God. Untuk itu mulai dari saya saudara. Nah anak-anak saya saudara-saudara berkata begini, papi itu hebat di luar, tapi papi tidak hebat di dalam. Wah itu pukulan saudara. Artinya apa saudara? Saya harus jadi berkat buat anak-anak saya. Dan saat itu saya bersyukur buat kemarin kita bicara budaya lemah lembut, meninggalkan budaya kekerasan. Dan ketika saya berbincang-bincang sama istri saya dalam mobil saudara, papi ingat gak Anggi ngomong apa dalam presentasinya tentang bagaimana mendidik anak. Dibangunlah komunikasi. Wah penting saya. Wah pada saat saya dengar itu saya langsung oh iya ya. Kita harus bangun komunikasi yang sehat. Di situ saya sadar dan saya mulai belajar untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak di sekitar rumah tangga saya, di keluarga saya. Dan ini yang Tuhan mau. Kingdom Family of God harus terjadi. Kerajaan Allah di tengah keluarga kita. Mulai dari keluarga, mulai dari kelompok keluarga. Maka kita percaya saudara, keluarga-keluarga kita diberkati. Kalau keluarga kita rukun, keluarga kita ada damai sejahtera, berkat Allah turun atas kita. Mazmur 133 ayat 1-3. Tuhan mencurahkan berkat buat keluarga kita. Ada kesehatan, ada pemulihan, ada pengharapan, ada berkat-berkat yang Tuhan curahkan buat kita. Luar biasa. Dahsyat. Nah yang ketiga saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini juga tidak kalah pentingnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya ayat 11 kita baca Kisah Para Rasul pasal 1. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, artinya dia pergi meninggalkan murid-muridnya, akan datang tuh. Saudara, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu lihat dia naik ke surga. Artinya apa saudara? Kita adalah generasi yang menggenapi kedatangan Yesus yang kedua kali. Luar biasa. Saya ingat lagu yang diciptakan oleh Bung Minggus Teh itu. Dan dinyanyikan oleh istrinya Diana Nasution. Dan terus dinyanyikan lagi oleh anaknya Elo. Ya. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi. Asal kau tetap sabar menanti. Wow, Yesus pergi meninggalkan kita. Tetapi Yesus akan kembali. Wow, luar biasa. Kita harus, saudara, saya mau katakan buat saudara, kita harus bersuka cita ketika kita mendengar bahwa Yesus akan datang kembali. Bukan menjadi takut, bukan menjadi gentar, menjadi khawatir. Wow, tapi Yesus akan datang menjadi sukacita buat warga kerajaan Allah. Kenapa? Semua peristiwa digenapi dari dulu sampai sekarang rencana Allah. Dan itu akan digenapi dengan generasi di akhir zaman itu, yaitu kita. Disempurnakan saudara. Setiap rencana Tuhan dari nabi-nabi, rasul-rasul, bapak-bapak gereja sampai generasi kita jadi sempurna. Luar biasa. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Ibrani 11 ayat 39 sampai 40.
Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun katanya iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang luar biasa baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik kepada kita. Jadi kita menerima yang lebih baik. Tanpa generasi kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Berarti kita ini generasi yang penting di mata Tuhan. Untuk apa? Untuk menggenapi seluruh rangkaian rencana Tuhan yang besar, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terutama tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Apa tanda kedatangan Yesus yang kedua kali? Saudara sudah lihat dalam Matius 12, saudara lihat. Ini tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Matius 24 ayat 4 sampai ayat 13. Saudara perhatikan ini. Matius 24 ayat 4 sampai 13. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang tersesat. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Nah ini terjadi saudara, perang-perang ini. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Semua itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahan, belum akhir. Ya, dari rangkaian kedatangan Tuhan Yesus. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Wow, akan tetapi semuanya itu barulah apa? Permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Berarti ada zaman baru, zaman lama ya kita tinggal ini. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ayat 10. Dan banyak orang akan murtad meninggalkan Tuhan. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini yang terjadi saudara. Banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang setia kepada Tuhan akan selamat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ini baru permulaan penderitaan. Dari dulu saudara kita dengar deru-deru perang, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tapi saya percaya saudara, ada hal yang lebih penting untuk kita simak sebagai orang-orang yang percaya Kristus, warga kerajaan Allah. Ayat 14 ini kunci dari rangkaian peristiwa yang terjadi. Ayat 14, mari kita lihat dan perhatikan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Perhatikan ini, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Wow, jadi saudara, saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, semua peristiwa sudah terjadi. Tapi apakah Injil ini sudah sampai ke suku-suku bangsa, ke seluruh dunia? Belum. Masih ada suku-suku bangsa yang belum menerima Injil atau mendengar kabar Injil. Nah, kalau belum saudara-saudara, saya mau katakan buat gereja kita, jangan egois. Kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kita jangan egois. Kita harus mewartakan Injil kerajaan Allah. Kalau saudara nggak bisa, saudara yang dikasih Tuhan, karena saudara sibuk, pekerjaan, bisnis. Saudara, kita banyak begitu gereja-gereja, banyak yayasan-yayasan Kristen, yayasan-yayasan pendidikan. Kita bisa menyalurkan berkat kita untuk mereka yang memberitakan Injil. Karena Injil kerajaan Allah ini berita baik. Nah, untuk itu saudara yang dikasih, penting buat kita supaya kita hidup punya passion, punya gairah, belas kasihan buat orang lain, untuk orang lain mengalami keselamatan dari Tuhan. Kita adalah generasi yang menggenapi seluruh rencana Tuhan lewat kedatangan Tuhan Yesus. Kalau begitu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kesimpulannya, kenaikan Kristus memberikan kita kesempatan untuk kita menyatakan kuasa kerajaan Allah. Kita menjadi saksi, mulai dari mana? Dari keluarga kita, dari rumah tangga kita, baru kepada orang lain. Dan kita
generasi yang menggenapi seluruh janji-janji Tuhan. Dan terutama tentang kedatangannya yang kedua kali. Kiranya jemaat Tuhan hari ini bergairah untuk menikmati janji-janji Tuhan lewat kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami percaya kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau meneguhkan kami tentang kenaikan-Mu. Dan Engkau akan datang kembali dengan cara yang sama untuk kami menikmati janji Tuhan. Kami akan menikmati 1000 tahun damai dan kami akan memerintah bersama dengan Tuhan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih buat anugerah-Mu, rahmat-Mu hari ini. Biarlah jemaat di tempat ini diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita.